Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat selalu. Pada materi pengayaan ini, kita akan mengulas terkait HTN darurat, sebagaimana soal dalam diskusi 1, Hukum Tata Negara FSIH 4106. Rekan-rekan dapat membaca di buku materi pokok atau melalui RBV. Di sana di modul 1 sudah dijelaskan juga sebenarnya terkait HTN darurat itu seperti apa. Secara garis besar, bahwa di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setidaknya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk implementasi terkait HTN darurat, yakni pasal 12 dan pasal 22. Di pasal 12 dinyatakan bahwa Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Sementara di pasal 22 ada 3 ayat di sana. Ayat pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Sementara ayat 2-nya menyatakan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan yang berikut. Di ayat 3 kemudian dinyatakan bahwa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Demikian isi dari pasal 12 dan pasal 22. Sebelum beranjak kepada contoh yang pernah ada, kita masuk dulu kepada konsepsi konstitusi. Setidaknya secara garis besar, konstitusi itu isinya ya terkait pengisian lembaga negara. Ya tentu saja termasuk lembaga negara yang ada di suatu negara itu apa saja. Di sana kemudian dilakukan pembagian kewenangan atau kuasa antar lembaga negara itu, yang pada umumnya terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di konstitusi itu juga pada umumnya memuat penjaminan hak warga negara yang bisa dianggap juga berawal dari teori kontrak sosial, dan bisa juga memuat check and balances di antara lembaga-lembaga negara yang diatur dalam konstitusi tersebut. Ini secara umum saja konsepsinya seperti itu kita temukan pada umumnya. Nanti rekan-rekan dapat mendalami lagi di materi teori konstitusi. Lalu kemudian ketika kita akan bicara terkait HTN darurat, setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tingkat kedaruratannya itu seperti apa? Sejauh mana kemudian undang-undang atau konstitusi itu membatasi yang dimaksud dalam lingkup kedaruratan atau hal ihwal yang memaksa tadi. Lalu harus diperhatikan juga perimbangan kuasanya. Jangan sampai dalam kondisi darurat tersebut, kuasa dari salah satu lembaga negara, biasanya eksekutif, itu terlalu besar sehingga kontrol terhadap eksekutif menjadi sangat lemah. Dan itu memang pernah terjadi, walaupun secara sejarah banyak info-info yang perlu kita diskusikan kembali. Lalu kemudian terkait hak asasi manusia, sejauh mana hak asasi manusia itu terjamin dalam keadaan darurat, karena pasti ada beberapa hal yang bisa jadi mendegradasi perlindungan hak asasi manusia di dalam keadaan darurat tersebut. Kemudian waktunya yang sementara ini harus dipastikan, jangan sampai berlarut-larut yang pada dasarnya jadinya kedaruratan itu malah tidak terselesaikan. Nah, kemudian praktik yang ada di Indonesia, pertama praktik dari pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tadi, sudah ada Perpu atau Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 23 tahun 59 yang mencabut Undang-Undang nomor 74 tahun 57. Nah, di dalam Perpu tersebut dinyatakan bahwa Presiden
atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang, karena saat itu Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang. Apabila ada 3 kualifikasi di sini. 1. Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau sebagian wilayah negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. Kemudian yang kedua, timbulnya perang atau bahaya perang, atau dikhawatirkan perkosaan wilayah negara Republik Indonesia dengan cara apapun juga. Ayat ketiganya atau butir ketiganya, hidup negara dalam keadaan bahaya atau terdapat keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Nah, ini kalau dari sisi tahun sudah sangat tua sekali regulasi yang ada ini, sehingga secara regulasi dapat dijadikan bahan diskusi lebih lanjut apakah masih relevan dengan keadaan saat ini, dan semestinya apakah sudah harus dilakukan perubahan, perbaikan. Yang penting amanat atau mandat dari Undang-Undang Dasar tersebut ya dibentuknya dalam undang-undang untuk mengatur suatu kondisi darurat seperti apa, lingkupnya bagaimana, dan secara teknis pelaksanaannya seperti apa. Kemudian praktik dari pasal 22 ini yang paling banyak terjadi. Setidaknya ada Perpu Covid, lalu ada Perpu Omnibus Law, dan perpu-perpu yang lainnya sangat banyak sekali, tidak saya cantumkan satu persatu di sini. Tetapi yang menjadi penting adalah pada tahun 2009 kemudian muncullah pengertian atau pemaknaan batasan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar tersebut. Di dalam putusan MK nomor 138 dinyatakan bahwa adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau jika ada undang-undang tersebut, tetapi undang-undang tersebut tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang melalui prosedur yang biasa, karena memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kualifikasi inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar penerbitan dari Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kemudian kita coba mengerucutkan kepada soal dari diskusi 1, HTN darurat yang ideal di Indonesia itu seperti apa? Nah, rekan-rekan bisa mengambil pendekatan dari berbagai sisi. Pertama bisa dilihat dari sisi kuasa. Itu idealnya seperti apa pembagian kuasa yang diberikan antara lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Termasuk di eksekutif itu sendiri seperti apa pembagian kuasanya. Siapa yang akan memegang peran di sana? Di bawah presiden itu siapa yang akan memegang kendali? Apakah Panglima TNI dari sisi militer? Apakah kementerian tertentu? Seperti itu. Lalu bagaimana pengawasan pelaksanaannya dalam hal kedaruratan tadi? Jangan sampai terjadi abuse of power tadi, atau penyelewengan anggaran yang kemudian tidak terkontrol ketika pengawasan itu tidak ada. Batasan hukumnya seperti apa? Kapan bisa disimpangi dan apa norma-norma yang tidak boleh disimpangi? Lalu kemudian perlindungan terhadap HAM-nya sejauh mana? Sejauh mana batasan hak asasi manusia atau warga negara itu bisa direduksi karena keadaan darurat. Maka ada pembatasan-pembatasan tertentu. Tetapi hak asasi yang seperti apa yang tidak boleh dibatasi sama sekali walaupun itu dalam keadaan darurat.
Lalu bagaimana kemudian hubungan sipil dan militer misalnya, atau poin-poin lain yang bisa jadi terfikirkan oleh rekan-rekan, oh sepertinya menarik ini untuk diangkat sebagai pendekatan untuk menentukan HTN darurat yang ideal di Indonesia. Itu barangkali yang dapat saya tambahkan di dalam materi pengayaan ini untuk memberikan atau mengajak membuka sedikit pandangan cakrawala bagi rekan-rekan sekalian untuk kemudian menentukan diskusi kita terkait HTN darurat yang ideal di Indonesia. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semangat selalu.